yang mencarikan uang. Kita keluarga punya banyak cerita. Semak satu BPK, penabur Bandung yang tercinta. Berkumpul bersama, peluk hangat dan mesra. Rintangan bukan halangan jika bergandengan tangan. Yang tak lalu jadi kenangan, Yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kiranya surga. Oh, 60 usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Kita keluarga punya sebuah cita. Semak satu BPK, penabur Bandung yang tercinta. Semoga tiap benih berbuah jadi kasih, kiranya membawa dampak dalam pikiran indah. yang tak lalu jadi kenangan, Yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kiranya surga. Oh, 60 usia semak satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersekutu dalam namanya, berdampak untuk Indonesia. Semak satu BPK, penabur Bandung. Sembilan 92,5 Maestro FM House with the Sound. Kembali lagi di Road to 60 Pesta Diamond Semak 1 BPK Penabur Bandung. Kita mau ada reuni akbar Pesta Diamond di Telkom University tanggal 22 November tahun 2025. Dan kembali lagi bersama saya Theophilus Tianto, saya juga alumnus tahun 91. Dan hari ini saya berdua bersama penyiar tandem saya. Halo, selamat sore pendengar Maestro semua, saya Grace dari 2001. Grace 2001, bedanya aku sama kamu 10 tahun. Oh iya ya. Tapi ada yang di bawah aku 5 tahun dan di atas kamu 5 tahun. Angkatan ini adalah lulusan tahun 96. Dan kita mau kenalan satu persatu. Silakan. Dan paling rame ya hari paling ini rame. ya, Ko, Silakan ya? dari mereka appreciate banget ya, mereka pakai baju SMA. Bener kok. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya, Pak. Biar menjiwai. Luar biasa ya. Kapan lagi Dan soalnya. kelihatan kayaknya wajah-wajahnya juga cocok untuk pakai baju Nah, SMA, benar. terutama yang ini nih, yang rambutnya sebelah panjang nih. Oh. Iya. Ini kayak Itu dia dari luar kota loh kok. Iya. Jauh-jauh Iya, loh baik. sini kita loh. kita akan Iya. sampai pada dia ya, oke ya. Betul. Kita bahas dulu dari yang paling ujung, silahkan. Namanya siapa, sekarang ngapain aja sehari-harinya?
Oke, Baik, selamat berikutnya sore. silakan. Oh, belum. Ya, silakan. Selamat sore semua, nama saya Felix. Hah? Dulu di kelas 31 A1 Hah? di SMA 1, sekarang kerjaannya sibuk jadi arsitek. Arsitek. Terus kerjaan sehari-hari ngapain? Bikin gedung atau apa? Bikin bapak. Bikin kue. Bikin kue. Ya. Serius? Enggak. Oh. Arsitek beneran. Arsitek. beneran. Dan vlogger ya, food blogger ya. Kata orang begitu. Apa sih namanya di Dosen kuliner. dosen kuliner. Pak dosen. Kalau dosen kuliner udah bilang oke tuh makanan enak, pasti enak. Approve. Sip. Oh, Berikutnya, nah ini nih. Halo, saya dengan Maria, angkatan 96 juga. Aku dulu di IPS, tapi lupa kelas 3 berapanya. Oke. Kesibukan aku ibu rumah tangga dengan 3 anak, udah stop, nggak nambah lagi. 3 anak. Suaminya Anak tetap kecil. 1. Si Cedric umur berapa? Cedric 4 tahun kok. 4 tahun. Iya, Wow. ada mainan Lucu baru. Lucu banget ya. Iya, Sekarang- suaminya masih 1 tetap. Iya. Suaminya anak Trinitas yang bandel itu. Iya. Iya. Terus sehari-hari ngapain aja nih, Mar? Kesibukan aku di agent properti, Discovery Property Discovery namanya. Property. Wow, luar biasa. Berikutnya nih, silakan. Cia, Ira. Ini nggak pernah tua-tua nih. Halo, Iya. saya Jessica. Jessica. Dari IPS. Oke. Lupa, tapi kelas berapanya lupa. Iya. Sekarang ngapain aja sehari-hari? Ngapain ya? Cari klien kontraktor. Oh, Ah, kebenaran nih bisa kok, nawarin bisa di sini kok. ya. Oke. Kontraktor. Di prospek. Iya, Wow, prospek. luar biasa. Iya. Jessica, ya. Iya. Mau nama panggilannya apa waktu sekolah dulu? Yesi. Yesi ya. Uh-uh. Oke. Next, ya ini dia nih. Ini annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya. Yesi. Nama saya Juanita. Janita emang asli Korea? Bukan, Koko asli area Bandung. maksudnya. Silakan, Ju. Ternyata benar juga dulu saya TKI. Di TKI ya. Deket-deket Iya, lah ya iya, sama iya. itu. Wajah lu Sama Korea Korea. banget, kayak gue pernah nonton film apa ya. Iya. Terus Dulu aku IPA, tapi lupa kelas berapa ya tadi? 33 ya. iya. Pokoknya wali kelasnya Pak Keng Hui aja. Oke, gue. A1 dong berarti ya. Iya. Terus sehari-hari ngapain nih? Juanita ya? Iya, sehari-harinya agen asuransi, Asuransi. Apa asuransi apa? Prudential. Prudential, always listening, always understanding. Iya, waduh. Berikutnya. Iya. Nah, ini nih. Halo, Silakan. halo nama saya Devia. Gila ya, cantiknya masih ada aja gitu ya. Iya. Jadi ngapung nih dong. Asik. Ya gimana, Dev? Aku 96 kelas A2 Heeh. 34 ya, kelas Oke. 34. Oke. Sekelas sama Wenti. Oh, sekarang ngapain aja sehari-hari? Sekarang Bikin kue? Udah nggak bikin kue Udah nggak sekarang, bikin udah kue? pensiun. Oh, pensiun. Sekarang ngurusin perumahan subsidi. Oke. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada Jadi aku bikin rumah subsidi terus masarin juga gitu. wow, hebat ya, ini properti semua nih. Bisa, Senang Bu. nih. Iya, prospek semua ini. Terus ya. Nomor rekening belum pasti. Oke, berikutnya silakan. Nah, ini nih. Oh, ini juga sama nih profesinya. Toko bangunan. Oke, silakan. Toko Saya bangunan ya. silakan. Halo, saya Toko Indah. Novi. Pernah ketemu kayaknya. Saya jualan besi. Jadi kalau ada yang mau Besi. ngebangun, kalau ada yang mau tambal-tambal rumah, ada yang Iya. bocor, jangan lupa hubungi saya ya. Oke, toko besi Indah ya. Betul, Jalan Kali Papo. betul. Iya. Seperti orangnya indah kan? Iya dong. Harus. Toko besi Indah dekat Saritem. Jauh. Dekat daripada Jauh. Konjung Berung. Oh iya, Iya. jauh, iya, betul. Oke, nah sekarang ini nih, yang unyu-unyu ya. Iya, yang anak SMA banget nih. Gitu. Hai, sore. Itu mic-nya. Sore. Nama saya Wenti. Wenti. Aku dulu di A2 34 ternyata ya, udah lupa sih barengan sama Devia. Oke. Aku medical practitioner. Bener, gue udah lihat ya muka lu kayak ini lab. Wah, galak gitu. Kayak lab. Iya. Sari medical, Dokter sebenarnya. dokter apa di bidang apa? Dokter umum, medical Oke, practitioner. masih praktek di mana dok? Aku di Rumah Sakit IMC Cikarang. Wih, dari Cikarang sengaja ke sini. Jauh tapi kok. Ini demi Wow. ini. Baru banget kok jauh kok. Demi. Wow. Gua Demi mah ketemu nggak mau Koko berobat. sih sebenarnya gitu ya. Kenapa? Demi ketemu teman-teman semua di Asik. sini. Asik. Terus Thank you banget. demi supaya nanti kita support nih ketemu lagi ya untuk Pesta Dewi acara Diamond ya. 22 November ya. Lu ngomongnya ke 22 dokter November. banget sih, Wan. Right? Iya. Wah, bentar lagi minta resep nggak nih? Aduh. Surat sakit paling. Nah, Betul. berikutnya nih, Bom, lu kalau nggak pernah makan makanan yang dia bikin, lu bener-bener keterlaluan. Ya. Wah. Ini terkenal sampai antero jagat. Silakan. Sampai ke Jakarta juga terkenal ini. Iya dong.
Halo, saya Hari, A3. Iya. Kelihatan lah dari mukanya A3 lah ya. Iya. Nama beken. Nama beken Epeng. Nah, ini Samcan Epeng yang paling enak tuh ini. Saya tahu itunya ya produknya. Tapi orangnya baru tahu nih sekarang. Benar nih. Sok kenalan, lumayan. Gratisan. Bisa diprospek ya. Kayaknya prospekan saya tuh. Gratis. Oh iya prospekan saya berarti yang ini. Oh gitu. Maksudnya untuk? Kan tadi Koko yang lain-lain tuh prospekannya. Yang ini saya. Kenapa lu kan balet? Bedanya. Oh beda. Sama-sama B lah kalau Iya. B lah. Bisa babinya dibaletin aja. Iya. Kenapa, Peng? Kenapa babinya dibaletin aja? Babinya dibaletin. Wow. Dan terakhir ini. Ya, silakan. Oke, nama saya Ivan. Iya. Saya kelas 31. Saya masih ingat banget kelas 31, nggak seperti teman-teman yang lupa. Wait. Tadi Grace bilang, kayak kok pernah lihat Koko di mana? Gue bilang ini kan MC wedding. Oh iya, tapi sebab bukan lu pasti pernah lihat dia khotbah. Pastor Ivan. Ayo, Pastor Ivan. Shalom. Jadi obrolan mesti dijaga nih. Silakan Pastor, mungkin melayani di mana? Ya, saya melayani di FJF Bandung. Iya, ada. Terus tapi saya juga masih bekerja. Dan sebagai kontraktor. Kan saya iya. pelanggannya Koteo. Oh iya benar. Luar biasa. Dan dulu pernah saya ngambil besi ke sini, ngambil barang yang lain ke Ibu Novi. Iya. MC wedding kan kamu pernah lihat dia di wedding ya. Kamu kan pernah gabung sama apa? Pagar Ayu ya? Benar kok, Pagar Betis. Pagar. Dulu dia pagarayutalent.com. Saya dulu flower girl-nya kok. Iya, sekarang masih imut. Iya. Kalau dulu Pagar Ayu, sekarang dia Pagar Layu. Dan 10 tahun lagi Pagar Rayut. Oke. So, kita mau kenalan lagi dengan anak-anak 96 setelah kita dengar lagu request dari 96 nih. Teman-teman boleh nyapa masing-masing. Silakan siapa teman-teman yang lagi denger nih, silakan mulai dari Ciang, silakan. Yang pesan lagu tuh siapa? Kita mau dengerin lagu dari Den Pasarmun. Ini lagunya Maribeth nih. Waduh. Ini zaman kayaknya sampai ada lagu Sundanya lu tahu nggak? Bukan apa kau? Oh Kang Sarmun ada lagunya. Oh Kang Sarmun ada kan ya? Iya. Silakan. Ya ini Den Pasarmun hasil kompilasi di grup WA sebetulnya. Jadi kita bikin minta dikompilasi waktu-waktu kita zaman dulu tuh ngapain aja ya. Ini hasilnya salah satunya Den Pasarmun. Iya, Den Pasarmun ya, lah Maribeth itu orang Filipina waktu itu ya. Cantikan tinggi mana gitu ya. Oke, terus mau sapa-sapa siapa nih? Khusus buat teman-teman di 96. Siapa ya? Mereka menanti loh namanya disebut, terutama yang aktif-aktif di grup. Siapa dong? Ya, sebut nama mantan aja, sebut nama mantan aja. Siapa sih? Mantan gue kayaknya nggak bayangan dengerin. Lagi sibuk pelayanan. Mantan lu siapa? Pester. Iya. Wow, siapa? Mantan gue siapa? Mantannya banyak kok. Oh iya, salah satu aja. Ya, tadi dia hitung mantannya nggak cukup pakai 2 tangan itu nggak cukup, mantannya banyak banget. Cukup buat dibahas. 10 tuh udah lewat, lewat. Jadi nanti kalau disebut satu yang lain nggak. Iya benar. Diplomatis banget sih lo kan? Iya, diplomatis banget ya. Ya gue nyapain aja deh Vivi Olivia, angkatan gue ya 96. Terus ada Herlina Susan, dia di Jakarta juga. Bois. Oh si Iis. Iya. Iis 9. Oh iya ya, angkatan Sarita. Dia kan ngajar ya sekarang. Terus ada siapa lagi ya? Shirley Leman. Ingat dong. Si An-An ya. Sarita. Salam ya buat Sarita ya. Nanti disampaikan. Sani Leman tuh si An-An kan? Oh, terus siapa lagi? Tuh ada siapa lagi? Ada siapa lagi ya sih? Narita. Boleh Rina. Tuh Narita ada Rina. Banyak sih. Tuh Lili. Siapa? Terus kok kenapa gue nyebutin ya? Kalian lah. Sok sebutin Epeng mau siapa? Tony Saleh. Itu mah soulmate dia tuh. Siapa? Tanto. Terus si Apak, Lulu. Ih, Tony Saleh tuh yang kemarin main itu kan badminton ya? Iya, pasangannya gua. Yang pas koral sama lu ya bener. Pas koral. Oke. Novi mau ngunjungin siapa Novi? Mantan lo? Gak ada, gue SMA gak laku. Mantan dia maaf ya. 90-an, 90 di awal. Jodoh banget kok, aku kan cari berondong sekarang. Sok salam buat siapa ya? Teman-teman dulu berondong gak ada.
buat teman-teman siapa ya? Gina mungkin, terus Oding. Ada teman 96 lu dewasa banget ya, Noh. Iya dong. Kok belum tahu gue merepetnya ya? Nanti kalau gue merepet nanti ambil acara. Edo dong, Edo sebutin. Oh, Edo, teman-teman kita yang ngocok-ngocok Edo. Terus Babon kemana nih? Babon nggak datang. Ya. Nama sebutannya. Iya Babon, dong. Terus siapa lagi ya? Iya. Siapa? Fani. Lani. Pada kemana semua nih? Nggak pada datang nih. Iya, Tidak absen. Ya Ayo, udah. silakan Kalau gitu. anak-anak yang lain. Siapa lagi? Felmi. Siapa Dev? Buat Felmi. Felmi. Harusnya datang tapi nggak datang. Iya. Dihukum mestinya dia. Lanjut, siapa lagi yang mau diundang? Lu sadar nggak, Bom, kalau Mau cewek disapa. itu ya suaranya rebek, pasti orangnya cantik. Sadar nggak? Gue Rebecca kok. Gue Rebecca. Rebek dong, lu kan cantik ya. Rebecca. Kepret. Siapa lagi? Mau siapa lagi? Yes, mau siapa ya? Hani. Siapa lagi? Hani 96, Jenny. Tiap Nios angkatan ada yang 96. Hani loh. Perlu percaya nggak? Benar. Pasti Kalian ada. aja. Ya, kemarin. Han itu ada 3, ada 1 ya? Oh iya ya, Iya ada kan? 2 Hani ya. Setiadi kalau yang di gua. Paling banyak. Iya, Fanny itu umum banget. Iya. So, ini ada Setiap juga sih. nama yang kalian sebut mereka lagi senyum-senyum sekarang karena aduh nama gue disebut ya. Sok silakan dengerin Dan Pasarmu dari Maribeth. Masih di 92,5 House with the Sound Maestro FM. Dan sore ini masih ada Koko dan Cici dari 96. Untung nggak salah manggil ya. Masih Koko dan Cici ya. Jangan sampai. Tante, manggilnya tante gitu. Kalau udah ngomong tante kita lah. Nggak mungkin dong, muka kita kan masih imut-imut semua. Iya. Situ aja imut. Ada peribahasa bahasa Sundanya nih, imut. Jangan di orang. Oke. Ini apa? Kita mau langsung tadi waktu lagi break kita langsung ngomong mau cerita siapa, langsung mereka nyebut satu guru legend yang namanya Payung. Ada orang ya alumni dia bilang bahwa bosen dong ngomongin Payung tiap kali angkatan. Ya emang yang mintanya kalian ya. Kalian pengen cerita memang beliau ini memang berkesan ya. Jadi memang Payung itu memang legend. Nah, terus kayak ada Facebooknya juga namanya Payung Hermawan guru apa gitu ya, tapi itu Payung bukan belum tentu juga kali ya. Kayaknya Payung mah nggak main medsos berarti juga nama. Jadi ya siap-siap aja itu ya. Mungkin kalian merasa bahwa itu teh Payung padahal bukan ya. Oke. So kita mau nanya masing-masing. Mungkin Epeng dulu paling cerita nih ya, paling awal. Cerita apa yang paling berkesan tentang Payung? Gue denger ada yang pingsan segala, gimana Peng? Aduh, itu cerita waktu pertama kali naik kelas 2. Jadi ada teman kita namanya Benedik. Nah, dia tuh nggak Ben sekarang ada di Swiss. Ya, Oh ya. Di Swiss. Nah, dia tuh nggak tahu kalau Payung tuh punya sifat seperti itulah gitu. Strength gitu. Terus udah gitu pas waktu masuk biasa KM suruh berdiri gitu kan, selamat pagi kayak gitu. Iya. Siap, beri hormon gitu ya. Gitu betul. Tahu-tahu dianya masih main-main. Oh iya? Dia masih main-main, terus udah gitu Payungnya teriak. Itu siapa yang main-main? Dianya kaget. Terus udah gitu dia pingsan, kepalanya kebentur ke meja. Oh iya? Akhirnya besoknya berapa hari kemudian ya dia pindah Semak 2 sih. Oh, pindah Semak 2 ya. Kalah sama meja. Banding Semak 2 ketemu Payung lagi. Kayaknya sih iya. Iya. Soalnya pindahnya ke A1 sih kayaknya. Kata Payung teh, you can run but you cannot hide. Ya. Lu lagi. Serius? Enggak bener pindah Semak 2. Payung ngajar juga Semak 2 bener. Si Ben ini langsung pingsan karena dibentak gitu? Iya, kaget aja mungkin. Shock ya. Wow. Culture shock gitu kan pertama kali gitu ya. Ini disangkain. Kebenaran kejadiannya sampai seperti apa sih? Gua kurang tahu sih masalahnya. Beda kelas gitu. Tapi mungkin dia belum makan pagi kali, gulanya bisa turun, jadi, bisa jadi ya. Pasti bentak jebret ya langsung ya. Jadi yang disalahkan. Oke. Menurut Dokter Wendy, Dok, apa yang menyebabkan seorang siswa bisa langsung dibentak langsung pingsan gitu? Apa yang menyebabkan, Dok? Itu tadi culture shock menurut aku. Culture shock. Secara Kaget medik gitu. mungkin bisa dilihat. Secara medik ya mungkin tadi kurang makan, kurang gula, kurang minum, kurang babi. Kurang babi. Iya. Coba kalau sarapannya Belum babi ada ya. dulu. Iya. Ini dokter dari mana sih? Iya. Terus gimana, Dok? Maksudnya ada hubungannya sama faktor psikis tuh tiba-tiba jadi fisik gitu gimana?
Ya itu tadi sebenarnya emang karena mejanya itu. Kagetnya tuh karena kebentur meja sebenarnya. Jadi pingsannya Oh, sebenarnya jadi bukan pingsan. gara-gara Pak Iyong, tapi gara-gara Iya. Salahin meja. Jadi gara-gara kebentur meja makanya dia itu ya. Ya, jadi correction yang Mau juga mungkin- dia bukan trauma Pak Iyong, trauma meja ya. Ya itu, jadi correction sedikit mungkin itu jadi bukan karena Pak Iyong yang mungkin siapa tahu Iya kan sih. mejanya. Iya. Memang Tapi kalau- pindah SMAK 2 juga ada kalau kita Iyong. Ada Pak Iyong. nanya tuh memang mesti Ketemu. nanya sama dokter ya. yang benar. sama sumber Ternyata yang terpercaya. Iya, Ya, SMAK 2 survive kan? Iya. Survive ya, survive. Beda meja soalnya. mejanya bulat. Masa sih? Lu jangan ngomong Nggak ada sudut soalnya. Jangan ngomong Smackdown ntar masuk kasus lagi nanti. Oke. Ada cerita apa Mar? Pak Iyong Mar? Cerita apa? Apa ya? Aku paling sering dihukum sih sama Pak Kok Iyong. bisa sih Mar? Karena kalau udah bel istirahat, gue paling sering telat masuk. Oh, Jadi cara- sebelum pasti- ngajar, pasti dia dipanggil. Yang namanya Maria keluar, gitu. Oh, gitu? Terus Padahal belum masuknya, Ci. enggak, disuruh udah bel kan? Belum masuk. Bentar, Kan belum masuk bentar, disuruh bentar, pintu, bentar, suruh bentar. Belum Gimana? masuk tapi udah keluar. Belum sempat masuk tapi udah Iya, keluar. Pak Iyong kan bayangin. Iya. Oh itu sih namanya iya itu. Iya oke. Terus Terus Gak usah begitu nanya pasti sama aku ya. kan Jangan dibayangin. itu namanya pointus interruptus ya dok ya. Bahasa iya gitu. Pointus interruptus ya. Aku iya aja lah di sini. Keluar di luar. Iya daripada di dalam nanti nambah. Iya dong. Kalau keluar di dalam kan repot ya. Iya. Mar terus gimana Mar? Ya udah biasa kan kok suruh nulis Terus lu di 100 luar kali. ngapain sama Pak Iyong? Tanya, tahu gak kenapa dipanggil? Nah terus? Enggak. Kamu selalu telat kalau udah bel, kenapa baru masuk gitu? Oh tapi lembut sama lu Maya di luar Ya Maya. enggak kan ngomongnya gitu, mukanya tampang streng gitu kan. Terus ya udah biasa nulis ya 100 kali. Oh. Terus kalau nilainya di bawah 80 kita harus ngintil dia sampai ke sekolah yang siang. Maksudnya biar? Biar makin pinter sih katanya. Oh iya benar Bukan ke kosan, Mar. Pas Hah? zaman Bukan itu ke gua kosan. Itu mah lu yang ke kosan. Gua mah kagak pernah ke kosan. Kayu mah khusus cowok dipanggil ke kosan tuh kok. Ya kok si Epeng bukan Iya, gue. ke panorama ya. Oh, coba. Tahu lah. Tahu dong. Iya. Coba. dipanggil juga Gua dia. penasaran sampai sekarang, Peng. Iya. Lu ngapain aja sih Lu dipanggil? Iya, ada. Itu Corok sampai ya. sekarang jadi misteri loh. Iya, Kalau iya. kita nggak tahu dia ngapain aja di rumahnya. Coba Iya, spill. iya. Ayo, Coba ayo, Peng. Pertama Aduh, kali nih. Lu pernah ke Pertama rumah Pak kali. Iyong? Ke kosan. Dipanggil. Pernah. Kenapa dia panggil kenapa? Kasus. Karena dia selalu ingat sama gua. Senang gitu loh. Iya. Karena dia waktu itu bilang gua satu-satunya murid sampai waktu 96 yang tanggal lahirnya sama dia. Ulang tahun Pak Iyong tanggal berapa jadi? Beda sih. Coba ulang tahun Pak Iyong jadi tanggal berapa? 3 September. 3 September. Kemarin happy birthday Pak Iyong. Iya, happy birthday Peng. Iya. Iya. Enak ngirim Oh. babi atau kok tiap tanggal 3 September. Tante. Jangan tuh dihukum lagi. Iya, Iya, masa Pak Iyong. kelas 3 udah gak ketemu lagi sama Pak Iyong gua. Iya si Benedict ngapain dia ke SMAK 2? SMAK 2 kan Pak Iyong ngajar juga. Ke A1 kayaknya. Oh ke-1. Iya. Kelas 1 benar. gak ketemu. Tunggu sama Pak dari Iyong. tadi ada A1, A2, A3 saya nggak paham. Masa sih lu IPA, nggak ada? IPS Enggak, nggak itu. ada. Oh, emang Saya lu cuma IPA dan IPS. Oh, IPA, IPS. Udah nggak ada bahasa A1. Kalau A1 tuh apaan sih? A1 A1 itu IPA. A1 itu anak IPA A1 ya. IPA, A2 itu biologi. Oh, jadi IPA dan biologi beda. Beda. Beda, Nah, ini beda. anak-anak biologi nih makanya jadi dokter. Nih lihat aja mukanya, muka A2. Oh, masa sih? Dev, Saya tiga, saya tiga. Dev lu anak A2, Dev? Masa sih? Kok bisa anak A2 cantik gitu kan biasa ini ya, muka-muka dokter. Jamet kan kamu Pen. Iya. Lu kuliahnya ini Maranatha juga bukan? Maranatha, Dev? Enggak. Bukan sastra Inggris bukan? Bukan. Biasa Di cewek cantik Rupa. kumpulin di Maranatha Kok sastra ini? Inggris. Saya Ini sastra Inggris, sastra Inggris ini Nah, Yang mana? Saya dong. Inilah yang cantik lah. Saya Oh, sastra, iya. saya anak ketiga, Iya. jurusan Iya. sastra Inggris. Siapa? Yang nanya. Udah nanya banget ya. Dia berapa banget sih mau cari berondong sih Novi. Iya. Terus gimana, Peng, Oke, kelanjutannya, oke. Peng? Terus cerita Payong siapa lagi yang terkenang dengan Payong? Cerita Payong silakan. Belum selesai, ini belum selesai. Oh, iya. Ini pertanyaan yang tertunda 30 tahun. Kita Iya, perlu iya, tahu oke. sekarang. Itu ini. juga Peng. Oke. Coba Peng ceritain. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya disuruh itu tadi apa kalau bisa kurang dari 80 100 kali. Nah, tapi bukan 100 kali nulis kali ya. Ya gue mau Apa Peng? Ya apa ya? Ya sama sih disuruh 100 kali nulis itu di situ gitu ngerjain soal. Di mana? Di kamar kosan, di kamar kosan. Tapi Iya. duduk. Tapi duduk-duduk. Kan gue nanya ya. Sama aja penasaran. Tapi
Lu cewek tapi lu banyak bahasa pensilan lu kayaknya. Oke, terus udah gitu ya. Enggak gua doang gitu, banyak yang lain juga. Anak banyak Smak 2-nya kan? juga ada, kadang-kadang anak Smak 1-nya juga yang lain ada. Oh, banyak kan? Salah satunya si Ferry HH gitu. Terus hubungannya Itu sama tandem bebek gua apa gitu. sih? Sama apa? Kan itu bebek legend banget, tau gak sih cerita Bukan bebek, ayam. Nah, coba apa gimana? Jadi kalau misalnya dihukum tuh kita kadang-kadang bukan dihukum cuma nulis-nulis soal kayak gitu, bukan. Kadang-kadang suka disuruh coba cariin dong ayam gua yang hilang. Serius? Ayamnya di dalam mana? Ayamnya ada di mana? Di luar lah. Oh. Iya. Hilang kok. Dia beneran bener. Tapi ayam hidup bener, ayam hidup. Emang dia senang binatang. Iya. Yang kena juga bukan kita doang kok, bukan murid aja. Oh. Guru juga ada yang kena. Oh, maksud lo? Kenapa sih ini? Kenapa sih? Kena hukuman maksudnya, kena hukum. hukum. Guru dihukum sih? Iya. Maksudnya? Boleh tanya ke Paleo. Paleo juga dapat suruh apa? Cari ayam. Suruh foto sama kuda gitu. Iya benar-benar. Paleo suruh foto sama kuda. Iya. Jadi kalau dihukum tuh salah satunya Enggak maksudnya Paleo yang ngehukum kalian foto sama kuda. Bukan, Payong minta sama Payong minta sama Paleo, suruh Paleo foto bareng sama kuda. Dia minta fotonya. Oke. Begitu. Buat apa? I don't know. Oke. Terus gue pernah disuruh. Si Luncing juga. Gue capek dengernya ya. Terus gue pernah disuruh cariin patung anjing-anjingan yang mirip anjing. Harus mirip banget gitu. Yalah, itu salah satu hukuman. mirip anjing. Salah satu hukuman. Pasti lah ya. Patung anjing ini masih mirip anjing. Mirip banget gitu. Mirip banget. Seperti anjing. Betul. Iya. Oke. Kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang hukumannya nggak make sense. Ya nggak akademis lah. Nggak nyambung. Memang dapat gratisan les sih kita. Ya betul. Tapi pelajaran lu jadi lebih baik. Ya betul. Terus dari mulai cari bebek, cari burung terakhir nggak? Cari burung. Burung payung nggak? Burung payung mah nggak pernah kabur. Kenapa? Dikandangin soalnya. Oh. Lu tahu banget ya. Lu tahu banget ya. Kan digantung. Iya, kebanyakan balet lu. Terus gimana lagi? Serem nih. Terus? Udah ceritanya jadi sampai pengen situ. dihukum payung ya? Enggak mau. Tapi setahu gue ya anak IPA juga ada cerita yang legend kan ya sama guru kan. Aduh. Ntar payung udah beres nih payung. Itu kan payung dari A3. Apalagi? Dari A1 apa A2 ya? Waktu itu ada yang cerita kasus sama guru juga bukan? Tar payung. Mungkin lu ada cerita apa payung? Enggak ada. Payung banyak sih. Paling waktu itu yang sempat waktu itu kan Valentine, iseng-isengan. Udah gitu kan ngomong Lu nggak kelihatan tuh muka lu. Cantiknya nggak hai, kelihatan. aduh kemana nih, ke kiri ke Nah, kanan. Nah, iya. udah gitu sempat iseng ke salah satu teman, si Hendrik Inu nih. Hendrik gitu. Si Hendrik siapa? Gue bilang, lu dipanggil sama Pak Yong nih, ada acara ini. Terus udah gitu dia, mana beneran? Gue mikir nggak akan dateng. Ternyata dia samperin ke Pak Yong dan dia tanya, Pak, manggil saya? Pak Yongnya nanya, siapa yang manggil? Gak juga manggil. Siapa yang suruh kamu kesini? Si Novi. Ya udah langsung dipanggil. Udah gitu disamperin. Pak, kenapa Pak? Emang saya teman kamu? Sejak kapan saya jadi TS kamu? Ceni jadi best friend kita teh? Iya. Enggak Pak. Kenapa emang? Siapa yang manggil Hendrik? Pak iseng, Pak kan Valentinan Pak. Gitu. Iya. Lu harusnya bawa si Epeng. Iya ya, bawa Epeng. Kamu. Biar cair. Oh, Iya, biar Epeng. Epeng. Terus next, Ju, lu mau cerita apa barusan ngomongin Payung ya? Barusan gue kusuk-kusuk gue dengerin. Barusan lu. Si Jojon, ceritanya bukan Pak Iyong. Aku nggak tahu cerita Pak Iyong kan, aku anak IPA. Gitu. Nah, IPA ada cerita IPA juga ada cerita sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik dan baik hati. Mana? Yang mana? Yang mana cerita apa? Yang itu juga yang marah-marah di kelas. Oh. Sembilanmu penuh misteri. Kalau nggak salah ada yang Pak Aryadi itu. Nah, Iya itu. Jadi Pak Aryadi itu guru fisika kita kan. Waktu kelas berapa ya waktu itu kejadiannya? Kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3. Nah, jadi pas pagi-pagi gitu tiba-tiba pas pelajarannya dia masuk ya langsung marah-marah. Oh, pokoknya Pak ngomong Aryadi bisa marah. Iya, Pak Aryadi langsung marah-marah pokoknya. Siapa itu? Yang ini melakukannya katanya. Kita bingung semua, apa ya? Apa sih Pak? Gitu kita nanya gitu. Ya siapa yang menjual mobil saya katanya. Si Ferdinand, ya kan? Ferdinand itu dia BP. Mobil kita sampai bingung semua mobilnya. Jadi ceritanya ada teman kita satu namanya tuh panggilannya Fadil ya. Jadi dia masukin
ngiklanin mobilnya Pak Aryadi PR. dijual. Di Iya. Baris PR. Jadi mobil jual Mobil BU. apa ya? Genio. Genio itu JLCPTBU. Iya pokoknya ISTMW SKL. Kok kelihatan sekali ya Bukan, angkatannya ya. anak kelas 96 pasti ngerti. Iya benar. Iya jadi terus Pak Aryadinya tuh kayaknya diteleponin, Pak jual mobil katanya gini. Wah dia marah banget itu. Sampai anaknya kayaknya terakhirnya di skors ya. Ya, nggak boleh ikutan pelajaran lagi. Saya nggak mau ngajar dia lagi kata Pak Aryadi. Kalau dia tetap mau ngajar, saya yang keluar, saya nggak ngajar katanya gitu. Itu pasti karena mobilnya dijualnya murah. Mungkin. Iya. Kalau dijual mahal kayaknya nggak marah deh. Kalau mahal kayaknya semuanya jadi pada mau iklanin dong yang gue. Bukannya mahal sih, bagi hasil tuh yang berat. Bisa jadi. Oke, terus siapa lagi guru-guru yang berkesan? Pak Yong udah habis ceritanya Pak Yong nih. Ya, jam ke-0 Pak Keng Hui itu. Kita punya Nah, guru math kan, yang iya. sampai sekarang masih aktif tuh, orang yang suka jalan. Ini tuh Ya, lucu ya, Pak Keng kita ya Hui. kayaknya setelah udah ini jadi temenan ya. Sama siapa? Ya nggak? Sama siapa? Iya, dia gurunya. Pak Kenggu, iya emang guru. Sama Ciang. Iya. Jadi best friend sama Ciang. Iya. Dulu kan Pak Keng Hui itu ngejar matematika, dan dia ngerasa pelajaran dia tuh kurang. Maksudnya jamnya kurang. Oh, jadi masuk ada pelajaran Nah, kurang. jadi kayaknya satu-satunya itu- sekolah di seluruh dunia yang masuk paling pagi itu kita SMAK 1. Jam 6 kurang 15. Oke. 6 kurang 15. Iya, jam 5.45 kita udah mulai pelajaran. Ya, jam ke-0 namanya. Jam ke-0 namanya. Itu kayaknya sebelum jam ke-1. bukan kurang waktunya, karena kita Emang kurang pintar. Oh, Gemas kayaknya. Sebenarnya kangen sama lu dia teh udah di rumah pengen Gitu ketemu ya. lagi. Iya. Waduh, serem banget ya. Terus ada cerita apa lagi? Guru-guru siapa lagi? Yang kita ngomongin guru-guru nih. Pak Uria, ya aku mah ih. Kenapa, Fenty? Kayaknya waktu ke toilet nih ceritanya. Kan waktu bukan, maksudnya itu kan kelas tuh udah sepi kan, ke toilet nggak nyangka juga. Aku tuh pakai itu tuh nggak sepatu kan harus hitam ya waktu dulu ya. Jadi sepatu gua tuh kayaknya apa sih? Gue juga lupa fans satu maksudnya gitu loh, yang ada garis putihnya gitu loh. Unexpected karena pada dasarnya kan kita kan tidak diajar sama Pak Uria gitu kan. Jadi begitu pas keluar dari maksudnya toilet kan pasti sepi semua. Kamu gue pikir apaan gitu, sepatu dari lantai 3 lepasin dijatuhin dong. Oh iya, sama Pak Uria? Karena nggak boleh waktu itu tuh benar-benar harus hitam. Oke. Gitu. Kenapa sih peraturan sepatu harus hitam? Biar seragam kali ya maksudnya. Biar seragam. Iya, biar seragam. Itu sedikit lah kayaknya ada garis putih kan adik gue. Terus jadi lu nyeker Karena mau spidol ya, Ki. Spidolin kudu nama. Iya. Ya ambil mau gimana kalau nggak gue nyeker tuh Nyeker lupa gue pulang, lantai nggak satu. Boleh nggak nanti ngesulin kita kali-kali ganti gitu sepatu jangan hitam. Spotlight gitu Spotlight. biar kelihatan. Kalau di luar negeri sih bebas ya. Bebas sepatu. Luar negerinya kok. Sekarang masih harus itu. Masih. Masih rasanya. Masih harus hitam. Nggak boleh ada. Nggak boleh sampai soalnya Siapa kita lagi harus hitam. cerita tentang guru yang paling mengesankan? Gila ini ngomongin guru aja 15 menit nih. Siapa lagi? Siapa? Pak Adrian nggak ngajar juga Pak Adrian nggak ada kesan? Oh, ini kalau Pak Adrian guru apa namanya? Dulu PMP Pancasila. Jadi dia tuh menurut kita ngajarnya ya kan ya cukup membosankan lah Pancasila gitu ya. Yang penting dikasih Jadi coklat. setiap kali pelajaran dia kita bersiasat gimana caranya supaya dia nggak jadi ngajar. Oke. Nah jadi setiap pelajaran dia ada satu skenario kita bikin satu siswa itu ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun tuh ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun. Iya sama Ya. di 2001 ya ada kok. Jadi begitu dia ada yang ulang tahun kita nyanyi-nyanyi, kita minta Pak Adrian itu cerita masa lalunya. Jadi dia cerita masa lalunya nggak kerasa 1 jam selesai, jadi nggak jadi belajar. Pelajaran berikutnya ada yang ulang tahun lagi supaya nggak belajar lagi. Orangnya tetap sama yang ulang tahunnya. Gitu. Jadi dia cerita lagi pengalaman masa lalunya yang sudah kita dengar minggu lalu. Gitu. Jadi begitu terus. Tapi dia lama-lama mungkin sadar kenapa pelajaran saya nggak maju-maju. Gitu. Jadi nanti mungkin pas ulangan apa PMP soalnya siapa yang ulang tahun ya? Cerita masa lalunya. Inilah Grace yang membuat bangsa kita nggak maju. Mereka pelajaran Pancasila mereka main-main gila ya. Berarti kayaknya dia saudaraan sama ada saya dulu guru fisika kayaknya atau guru siapa ya? Pak Yapi. Ada yang tahu nggak Pak Yapi? Enggak. Nah di angkatan saya juga ada kok Pak Yapi. Nah, dia juga sama. Setiap masuk kita selalu langsung happy birthday. Oh iya, dia ngajar apa?
Nah saya lupa. Kalau nggak salah fisika. Fisika kayaknya. Fisika deh. Jadi Ya, dia tapi juga sama nggak pernah kalau belajar. fisika mending lu PPI lalu ya. Bangsa kita tetap dijajah jadinya. Oke, so apa yang membuat lu jadi guru akhirnya, Ciang? Lu merasa bersalah apa gimana? Menembus kesalahan, Ciang. Mana ada. Tahun 2000 ya nggak ada rencana jadi guru ya karena dulu mungkin perlu satu biaya guru gitu. bukan biaya. Guru ada satu guru seni rupa menjadi Pak Iwan kepala sekolah dulu manggil, bukan gua yang daftar-daftar. Sekarang setiap masuk selalu ada yang ulang tahun juga ya? Enggak Iya dong, ada dia sogokannya. Lu Catatnya dia. Lu ngelihat guru-guru yang lu bikin males belajar, lu gimana nyiasatin supaya murid lu mau belajar sama lo? Ya karena pelajaran seni rupa mah santai gitu ya. Yang penting bisa happy, bisa anaknya enjoy, kan mereka udah pusing sama matematika, fisika, kimia. Yang penting belajar seni rupa, jelasinnya oke, tugasnya tepat, ngumpulinnya udah selesai. A lah ya. Ada lah pokoknya sama Pak Sama Guru sih ini. anak-anak kita juga sekarang namanya sekolah juga mereka kadang kalau gurunya killer, gurunya malas juga mereka jadi prestasi jelek ya. Jadi untuk para guru nih kalau dengerin ya, mari kita ganti ya angle of approachment-nya ya, cara mendekatinya ya. Jangan kita pakai gaya-gaya lama kolonial ya. Kita ngajar be friend lah ya sama mereka ya. Bro and sis gitu ya. Nanti kalau ketemu bro, sis. Gua tuh jadi kepala sekolah, gua manggilannya gua lo. Kan keren kan? Gua manggil gua lo. Iya. Pas sekolah di mana dulu? Tanya dulu. Surabaya. Jadi kepala sekolah Surabaya dan apa? Kepala sekolah SMA National Plus. Cuman ya gitu, ditegur nama yayasan gara-gara ada siswa cowok nih, tingkat tinggi banget 185 cm. Gue 168, dia ke gue, mister, jalannya gini. Langsung dipanggil yayasan gue. Kenapa murid dibiarkan begitu? Tidak wibawa. Saya bilang, miss, jangankan dipegang rangkul pundak saya, diinjak kepala saya juga, asal dia mau berubah jadi lebih baik, kenapa tidak? Itu nggak bisa diterima. Jadi memang susah lah ya. Susah. Jadi kalau kalian mau buka sekolah, bukalah yang sekolah yang bukalah di luar negeri. Buka di dalam negeri tapi bisa menyenangkan ya. Menyenangkan sekolah pasti sekolah menyenangkan tuh pasti berbanding lurus dengan prestasi akademiknya. Setuju. Kita akan balik lagi dengan 96 dengan sebuah lagu yang udah mereka pesen juga dari Ciang, spesial buat siapa tadi teh? Nama cewek tadi disebut, gue lupa. Siapa? Dia diem si Ciang nih. Siapa? Ciang, lu tadi itu cewek yang disebut Ali. Lisa. Buka. Lisa. Ya, sebenarnya Lisa sama Lucy ya. Ya semuanya aja. Asik. Tanya tante dia ditanya. Dari Lisa sama Lucy, spesial dari Ciang. I miss you so much, spesial salam sayang dari We Could Be Loved dari Leo Salongan Berkay. Be still my heart. Ya udah, nggak usah nyanyi banget. Nggak tahu. Langsung Aitami, ini lagu yang mengingatkan kita pada masa-masa kita sekolah waktu itu ya, betul ya? Iya. Ya, oke. Ngomong-ngomong balik ke sekolah kalian waktu itu. Waktu break, sekarang tadi kan kalian cerita banyak tentang sekolah. Sekarang kalian cerita lagi satu-satu. Oke, go. Mulai dari mana nih? Dari Novi, mau cerita tadi apa tentang kejadian di sekolah? Kita cerita bareng-bareng aja lah. Katanya ya. Bareng-bareng nih, mana nih? Kenakalan masa remaja. Kenakalan masa SMA banyak. Waktu itu yang gue inget sama temen gue Hasan. Kalau Hasan ngedenger di mana aja, gue nggak ikutan ngebully lu ya, yang ngebully orang lain. Hasan Sudin. Hasan aja namanya Hasan. Dia teh kan kecil-kecil gitu. Teman sebelahnya kayak King Kong. Jadi kita memang berencana untuk. Lu nggak kelihatan muka lu, Nov. Kiri kanan. Ya. Saya akhirnya. Terus udah gitu si Hasannya, kita rencana pulang, bukan kita ya, teman sebangkunya, bukan. Ya dia pelaku dia, kamu pelaku lah. Ya bukan. Aku hanya cuman jadi pendengar gitu. Terus gimana? Terus dia pokoknya kalau pulang nanti kita bakalan membuli cina. Terus ngapain? Pas pulang udah dipegangin. Masukin ke kelas. Bajunya dilucutin semua. Siapa? Si Hasan. Di barbar. Asli. Ya asli. Gua sih nggak ikutan di dalam, di luar yang kan kursinya kan di belakang, di luar kan ada bisa itu naik. Itu dari angkatan gua tuh sampai atas 96 masih berlangsung tuh ya budaya itu ya, badai gulung tuh ya. Jadi semua tuh di. Berarti lu lihat dong waktu dikuliti. Lihat dong, tinggal kolor doang gitu loh. Di kelas gitu. Ya
Gua kagak lihat, jauhan itu mah bolor gua. Iya. Kolornya emang gede. Ya begitu. Kolornya emang gede. Udah. Oke. Terus Ya udah gitu memang serang ya ngebully anak, tapi happy aja, yang dibulinya marah gitu. Yang dibulinya ya dibilang marah, nggak bisa kali ya, dia udah dibully, tapi nggak marah juga kesannya ya. Tapi itu rata kan ya, banyak cowok yang jadi inceran buat di. Enggak, cuma dia doang. Cuma Hasan. Dan gara-gara itu akhirnya kita di skors. Oh ya? Cowoknya doang. Enggak, cewek sih sebagian ditanya, dipanggil. Kamu ikut di skors, no? Enggak, dipanggil sama si Pak Ginting. Ditanya kolornya warna apa? Bukan. Ikutan enggak? Ya enggak dong Pak, ikutan lihat iya, tapi ikutan merencanakan tidak. Jadi karena mungkin cowok-cowok doang sih yang merencanakan. Kenakalan berikutnya. Yes. Kenakalan remaja berikutnya apalagi nih, si Epeng nih tukang main tukang bolos nih dia nih. Tukang main judi nih di. Aduh, cuma pernah sekali sih bolos sih. Sekali bolos waktu itu nggak sempat ngerjain PR-nya Pak Bunfi. Matematika ya. Iya, jadinya kita ke Lembang. Mabok di sana. Langsung soal selesai semua. Oh, jadi lu mabok tuh udah dari dulu udah. Ini ya pengen sampai sekarang masih sedikit. Iya. Oke. Ini dengar-dengar habis Kiara Maestro ini kita mau after party. Oke. Iya. Terus masternya. Oke. Terus kita lu suka main kartu kalau pelajaran seni musik tuh ya? Nah, itu dia pas lagi pelajarannya siapa? Pak Ambro ya? Ambrosius. Bukan Ambrogio ya. Oh, Ambrosius. Dulu belum ada Ambrogio, Bro. Ambrogio 82 Ambrogio. Oke. Nah, terus udah gitu kita kan di aula kan. Kita tuh selalu duduk di paling belakang. Yang gue ingat tuh Yeremia, nggak tahu si Jere sekarang ada di mana. Terus udah gitu Yudi Jawa. Terus udah gitu mereka semua yang di depan pada latihan musik, kita di belakang main kartu. Oke. Terus apa lagi? Ini kok tadi dengar-dengar ya, tapi lulus Cimaria gak? tuh Cimaria kok. Kenapa? Lulus. Nah, Cimaria sekarang les berenang kok. Pernah trauma. Oke. Pernah tenggelam karena dulu lagi angkatan gue tuh kayak sering banget ya acara pertandingan berenang. Nih salah satunya kan Ciang nih jago berenang, si Epeng, terus si Ben, siapa lagi ya? Wenhao ya, pokoknya jadi kita sering bikin pertandingan gitu, yang pertandingan berenang. Nah aku tuh kan kayak sering dari angkatan yang khususnya anak IPS. Jadi kita pokoknya pegangnya anak IPS supaya menang gitu. Anak IPA-nya biar kalah. Dan ternyata menang tuh. Terus waktu SMA gue kayak belum bisa berenang sih. Pas menang, terus berenangnya di itu loh kok, di Tegalega, tau gak sih apa yang Tirtalega. Ya di Tirtalega. Itu kolam renangnya kan yang dalam banget. Iya. Jadi pas kita menang, nggak tahu siapa, tiba-tiba ada yang ngejeburin gue dari belakang. Pas gue mau naik ke atas, tiba-tiba si Iis lah masuk. Iis kan badannya lebih gede dari gue. Jadi gue udah nggak bisa naik lagi ke atas. Gue makin turun, di atasnya Iis ada Vivi. Jadi gue makin tenggelam sampai ke dalam banget. Udah mau mati. Udah gitu lo bisa berenang kan setelah itu. Terus sekarang jadi bisa berenang. Terus waktu itu lu ditolongnya gimana? Sama si Ben sama Epeng, ya pokoknya semua pada nolongin gua. Sama Wenhao semua angkat gua dari bawah dosa semua. Iya. Terus waktu lu diangkat, lu teriak-teriak kan udah. Lu teriak-teriak. Atau lu teriak-teriak apa tuh? Apa ya? Lepaskan aku. Bukan, salah ya. Jangan lepasin. Jangan lepasin. Kalau sama gua celupin lagi. Tapi dulu ya angkatan kita tuh yang paling badung tuh ada si Atat ya. Atat. Gimana Atat badungnya? Jadi karena mereka tuh nggak naik kelas kok. Jadi pas angkatan kita kelas 3, nah itulah otak-otak kriminalnya tuh sebenarnya mereka. Atat, almarhum si Siki tuh yang udah nggak ada. Terus siapa lagi ya? Luncing. Oh, Sumitra Hosea. Ya bener. Nah itu tuh kadang kalau gue lagi turun tangga, tiba-tiba yang bisa dia narik sepatu gue sebelah. Terus gue jadi jatuh kan, tuk gitu. Terus mereka ketahuan sepatu gue diambil sebelah, lemparin jauh gitu. Sebenarnya ketahuan. Cuma orang-orang yang dulunya badung ini semua sukses ya rata-rata ya. Iya, yang Hendra kan udah meninggal. Ya sukses berarti dia. Luncing sukses ya. Luncing sukses. Bisa ditelepon tuh, dia lagi di Bali, lagi main. Main apa tuh? Main holiday. Asik banget. Dia kan sekarang di asuransi juga ya. Udah leader juga. Iya. Luncing tuh kakaknya si Gunawan Hosea ya. Terus dia pernah dapat hukuman dari Pak Yong kan, suruh foto naik kuda juga tuh. Iya, sama itu. Pak Yong suka kuda ya. Iya. Terus siapa lagi yang sukses tapi dulunya bohong? Lu sukses banget. Iya, Epeng betul. Lu sukses banget ya.
Siapa yang nggak tahu? Leo apa? Lulu. Leonardi tuh kan bisnisnya. Siapa sih nama Indonesia? Irfan. Oh, Irfan ya. Wow. Jadi jadi kalau kita lihat ya anak-anak yang dulunya nakal, dulunya badung gitu ya, justru itu membuat mereka jadi kreatif, mereka jadi sukses gitu ya. Kalau anak baik-baik sih paling jauh-jauh paling jadi pastor. Dari tadi sebelah aku ini nggak ada suaranya langsung. Pastor kan menyelamatkan jiwa ya, pastor ya. Apa sih yang bikin lo jadi pastor, Van? Coba pengen dengerin. Tapi pastor yang satu ini berbeda. Tar dulu geser, aku bisi panas. Jangan. Ivan lagi 15 nari lo ya, sama siapa ya partner lo ya? Vivi. Oh, sama Vivi Olive ya? Iya. Oh, nari apa? Itu Vivi kan. Ya kita tuh dulu ada MPS waktu kita baru masuk kelas 1 ya. Kelas 1 ya sekolah kan bikin MPS dan kita milih akhirnya nari itu. Iya, lucu pasangan-pasangan gitu kok, caca gitu. Oh iya. Ternyata dia lucu loh kalau nari. Oh ya. Ya, begitulah. Wow. Sekarang aja masih lucu lihat mukanya. Terima kasih. Berapa nomor rekening? Transfer jangan lupa 2 digit ya. Apa yang bikin lo jadi pastor? Aduh. Panggilan lah. Gimana? Apa yang membuat tiba-tiba? Manggil kan Koteo, Van jadi nyamperin gitu ya. Karena nggak sukses jadi penari kok. Jangan. Udah nggak mau nari lagi. Kayaknya bisa buat nanti pas pesta Diamond tanggal 2. Godaan talentnya Ivan, Pastor Ivan, Caca Nari. Nari. Sama Vivi udah married belum? Udah. Dia belum pernah lihat Vivi di sosmed sekarang. Iya. Langsung deh. Harus ditelepon harusnya Vivi ya. Iya. Vivi gimana? Begitulah. Koteo pasti suka. Itu ya. Ini pester-pester tapi senang stalking ya. Stalking kan kita mengikuti perjalanan hidup teman-teman ya. Oke. Wow. Oke. Devi, berapa cowok angkatan atas yang nguber lo? Wah, nggak kehitung. Waduh, itu juga sama nih kayaknya. Angkatan gue juga pernah ada ya dulu ya. Wah, nggak ada yang nguber si gua George dulu pernah nguber ya, pernah itu ya. Kata siapa? Pernah jalan sama George nggak? Gua pernah jalan banyakan sih kok. Oh. Kan Koko juga pernah kan? Aduh. Istrinya dengar, jangan. Siapa? Enggak apa-apa, udah tahu kok. Itu kan masa lalu. Iya dong, wow. masa lalu. Wow. Oke. Terus apalagi cerita yang seru dari tadi pas break udah banyak ya. Apalagi ya kok tadi ya. Apalagi. Coba Bapak dosen. Ya, kalau kita di A1 mah kan nggak seheboh di A3 gitu ya. Jadi kita kebanyakan bersama mikir pelajaran aja udah pusing gitu. Menurut lu sebagai guru ya, kenapa sih anak A3 biasanya lebih heboh gitu, lebih hedon daripada anak-anak A1 A2 kenapa? Ya dia pelajarannya mungkin lebih longgar, lebih santai. Lebih tangguh menghadapi hidup itu. Sorry, kita lebih happy life aja. Kita mau mikirin yang lain juga udah nggak bisa, pelajaran juga nggak beres-beres. Yang penting naik udah gitu. Yang penting naik. Betul, Satu mah ke sekolahnya pagi, pulangnya bareng sama anak sore. Wow. Ya. Iya. Sampai kita begini, aduh kita juga kan nggak rugi gimana sih kita kayaknya nggak punya Lu kehidupan ya. Lu mau dihukum Peng. A1. Lu terlalu cinta sekolah John. Enggak, gue terlalu takut nggak naik kelas. Oh. Ya karena dulu kalau di kita itu di SMAK 1 khususnya kalau dari kelas 2 ke kelas 3 yang nggak naik itu bisa 30 atau 40 orang. Setengah kelas. Wow. Benar. Wow. Di sini siapa yang pernah nggak naik? Hampir. Buat Pak Soleh yang nolongin gua naik kelas gara-gara berenang. Oh, Pak Soleh guru olahraga ya. Dari kelas 1 gua naik kelas 2 tuh A1-nya gua merah, A2-nya gua merah juga. A3-nya pun gua merah. Sama. Terus hubungannya sama renang apa tuh? Nah, Pak Soleh naikin gue gara-gara gue ikut tim SMAK 1. Oh, gara-gara lu Aquarius ya? Berenang. Wah, tim berenang ya. Iya. Tapi ngomongin soal pelajaran ya, ada satu guru yang memang unik sih. Apa? Siapa? Namanya Pak Leo. Leo Tobing. Pak Leo Tobing itu kan ngajar agama. Iya. Jadi dia nggak lihat hasil ujian. Yang penting kalau anaknya ikut basket, nilainya bagus. Iya, benar. Felisa gitu ya, yang gue ingat tuh. Melisa. Felisa. Siapa Felisa? Dia nggak salah. Mestinya Pak Leo tuh jadi guru olahraga gitu. Felisa tuh anak kecil atau apalah gitu, anaknya dia gitu atau gimana sih? Bukan. Anak dia mah laki-laki dua-duanya. Gitu ya? Anak di luar nikah mungkin ya. Kalau gimana ini kalau di 96 ada kisah ini nggak ya kok percintaan lah
Ada nggak? Devia. Devia. Nah, apa ya kalau Devia percintaan sama kekuatan Maria. terus ya? Dev gimana Dev? Ada nggak yang pacaran dari zaman SMA terus jadi married gitu? Gue sih enggak. Tapi nggak ada di kita deh. Oh nggak ada ya? Ya, ada Yang beberapa. menikah nggak sama datang. angkatan kita ada. Ada angkatan kita ada tapi nggak Ada siapa datang. sih? Onyon sama si Onyon sama si Avandi. Chandra Mei. Chandra. Chandra sama Chandra Mei. Iya. Angkatannya sama. Mereka maksudnya gimana? Merit pada akhirnya gitu? Iya, Iya, tapi nggak dari SMA pacarannya. Bayam sama si William sama Esther. Esther kan. Iya. Oh iya itu juga. Banyak juga sih. Wow. Nov, Siapa? lu berapa kali putus Nov di Semak 1 dulu? Maaf, saya tidak laku di Semak 1 dulu. Kayaknya belum ada ya pacar saya. Coba mengaku ada nggak? Nggak ada. Dulu mungkin nggak secemerlang sekarang lah. Lu aja sekarang dia cantik gitu loh, bisa aja. Bisa aja. Siapa yang mau mendaftar silakan dibuka pendaftaran. Kita ke Kalipapo, toko besi indah. Betul. Jangan lupa dibeli besinya ya. Siapa? Apiau sama si Ucus. Siapa itu? Dan mereka Yana. namanya Yana. Dan mereka akhirnya nikah juga. Terus dia ngomong, "Lu tahu nggak, lu mak comblangnya," katanya. Siapa? Masa sih kata Lu gua? yang mak Iya. Dulu kan kita tuh suka ada praktikum tuh. Nah kalau praktikum tuh, nah kita suka ngejodoh-jodohin mereka gitu di praktikum. Jadi aku suka manggil, Cus ini Cus, lu dipanggil sama Apiau padahal enggak gitu. Iya. Terus si Ucusnya Tujuannya datang apa? gitu. Padahal lu tuh yang sebenarnya suka sama si Apiau. Enggak, hanya iseng aja sebenarnya. Jadi pas udah selesai SMA gitu, aku nggak tahu kalau mereka tuh akhirnya jadian. Pas lu tahu mereka jadian, lu nyesel enggak? Enggak, pas diundang pernikahan. Lu baik. Nyesel gitu. Enggak. Lu baik banget sih mau jodoh-jodohin orang. Enggak, gue sampai gini, hah? Padahal kan dulu main-main ya. Jadi ternyata beneran, mereka akhirnya beneran gitu. Karena kan nggak kelihatan gitu. Wow, Mereka hanya ketawa-ketawa doang gitu kalau di jodoh-jodohin itu. Iya. Kalau lu sendiri meritnya kapan? Wah, meritnya kapan ya? Gue udah ketuaan kayaknya. Meritnya 30 ya. Gue inget John. Iya dia MC-nya. Oh MC-nya sih, aduh sampai muncrat loh. MC-nya si Ivan ya? Iya, wow, luar biasa. Kalau dia mah nggak kayak Koko kayaknya. Kenapa? Kan kalau Koko ingat klien kalau yang Jadi teman sama yang nggak bayar. Nah, dia mah kayaknya enggak, dia mah tulus dia. Oh iya, oke. Pastor yang tulus. Ada cerita apa lagi dari 96 tentang percintaan? Sebenarnya John lu lebih enak sih. Lu mah santai. Jadi Kenapa sih memang panggilnya Jojon? menjodohkan. Jon? Emang dia panggil Jojon, panggilan dia Jojon. Semua ada nama panggilannya? Iya. Juanita jadi Jojon. Kenapa sih dipanggil Jojon ya? Itu dulu waktu SMP. Si Evan tuh, pada inget gak ya? Tahu. Evan Jonathan Evan. Iya dia kan dulu kan sebelahan. Terus dia ngomong gini, nama lu susah banget ya katanya. Juanita. Ah udahlah, John aja kata dia. Gue teh kesel banget gitu ya, tapi dia tuh manggil terus gitu setiap kali. Terus akhirnya semua pada ngikutin gitu, manggilnya gitu. Akhirnya gue pasrah gitu. Jadi udah jadi panggilan kesayangan ya. Kalau misalnya Iya, sampai temen tuh kan saking seringnya manggil itu, satu kali tuh telepon ke rumah kan, si mami yang angkat gitu. Jojon ada tante? Iya gitu, terus dia bilang, siapa Jojon katanya? Oh maaf tante katanya, Juanitanya ada. tapi nanti kalau dipanggil Juanita nggak balik, panggil Jojon dia balik. Kalau nggak ada yang biasanya suka dipanggil sama nama orang tuanya nih. Aduh. Nggak ada Dulu sih. suka di angkatan saya ada. Ini Ivan. Ivan, lu dipanggilnya Doyok. Kenapa? Ya dulu Bapaknya ada namanya Doyok. bukan. Pelawak. Ada nama pelawak kan dulu Doyok Kadir. Nah itu dulu mirip banget. Ivan mirip Doyok. Mirip Doyok. Enggak, sebenarnya bukan Ivan mirip Doyok. Doyok yang mirip Ivan. Soalnya sudah diubahkan. Nggak apa-apa itu kan dulu. Terus yang moyok-moyok sekarang pada nyesel gue jadi cakep gini. Cakep dari mananya, Pak? Ya nggak tahu, kata istri gue aja. Bohong dosa loh. Ya kata istri gue. Iya. Memang betul. Yang lo julukannya apa namanya? Nggak ada, gue mau normal. Oh, Baik-baik. Ciang. Maria ada. Apa Maria apa? Gua dipanggilnya Maria Mercedes. Maria Subau. Kok Subau? Nah dia ada kejadiannya. Subau teh apa? Dulu tuh kan kita ada ekskul berenang ya. Jadi berenangnya kita nggak di sekolahan karena nggak ada kolam renang. Jadi berenangnya pasti di Budi Sari.
Gue tuh dulu kan pakai jemputan. Nah kalau setiap pelajaran berenang gue udah siapin tuh bawa sendal, bawa baju renang segala macam. Nah udah beres kelas langsung ke mobil. Gue titip sama si supirnya, inget namanya si Ade. Pak Ade nitip ya tas, drop aja ke rumah. Saya udah ganti baju, udah pakai sendal jepit. Tiba-tiba tuh masih ada beberapa kelas yang diantar pakai supir. Yang supir jemputan kok Terus udah gitu masih ada pelajaran komputer. Terus ya gue tuh yang dengan nyantainya masuk ke lingkungan sekolah. Terus ketemu sama si Lulu, si Lukman kan. Tiba-tiba bilang gini, anjir bau suku gitu kan. Terus dia langsung lihat gue gitu kan, apa sih lu? Hah, langsung semua teh pada ngomong, geus lah subau sia maneh teu ngubah suku yang gitu kan. Suku apa? Suku bau. Sebenarnya kan sukunya suku bau, sukunya. Tapi yang cowok-cowok langsung berinterpretasinya lihat susu gua. Katanya gitu, hah? Emang maneh pernah nyobaan susu si Maria gitu? Aduh. Oke. Sama satu lagi kalau teman yang lebih dekat manggil gue Beca. Oh, karena tuh dia tahu kan Beca. Karena dulu kan gue punya cowok lagi SMA tuh. Yang keberapa nih? Cowok yang keberapa nih? Cowoknya nggak usah disebut lah yang keberapa ya. Pokoknya terus dulu ada film namanya Maria Mercedes kan kok. Jadi ini yang ngejuling dulu sebenarnya awalnya si Vivi. Korelasinya gini, kalau Maria Mercedes kan cakep banget gitu kan di film, kayak gue kejauhan lah. Terus udah gitu, zaman SMA dulu pacar gue cuma naik motornya motor apa sih Honda, Yamaha gitulah. Terus, motornya nggak nyampe gocap cc kata si Vivi. Udahlah kata dia. Kekerenan kalau dipanggil gocap cc dipanggil Maria Mercedes, jadi panggilnya Beca. Maria Beca. Oke. Perbandingannya Mercedes dan Beca gitu jauh gitu Ci. Cowok itu sekarang di mana? Cowok itu sekarang di Jakarta. Untuk cowok ngapain? Yamaha. Ngapain? Karena dia ngapain? Dia ngapain ya? Beca. Udah married ya? Udah married lah, dia bahagia. udah Sering kontekan sama lo? Hah? Sering kontekan sama lo? Enggak pernah. Oh, dia pernah kontak lo enggak? Kok mending ditanya cerita cinta segitiganya Maria. Yes, coba gimana ya? Kisah cintanya banyak banget. Kisah cinta Maria di A3 itu lumayan heboh. Gimana? Ayo dong, ada segitiganya nih. Gimana ya? Rebutan cowok dia. Sorry lah, gue gak pernah rebutan ya. Yes, lanjutin yes. Gue gak pernah rebutan, sumpah. Gue yang diperebutkan. Yes, gimana ceritanya waktu itu? Gimana coba ya lagi itu? Jadi lagi kelas 2 SMA tuh gue dideketin sama cowok namanya A. Sampai akhir siapa? Iya. Gitu. Nah terus gue sebenarnya nggak suka sama dia kok. Cuma kan zaman SMA kayak nggak punya pacar nggak seru juga ya. Terus teman-teman gue semua udah pada punya pacar. Jadi udahlah terima aja, kasihan gila gitu. Akhirnya udah gue mencoba jalan sama dia. Tapi gue nggak suka sebenarnya. Oke, terus? Udah gitu. Sampai akhirnya gue ketemu nyokapnya pas bagi rapot gitu. Tapi kayak gue tuh kayak nggak suka aja sama maminya, kayak ngeliat gue di atas sampai bawah apa sih gitu. Terus udah gue langsung putusin dia. Gue nggak mau sama lu ya, gue bilang, karena gue nggak suka aja menyokap lu gitu. Kesian ya. Ini bukan segitiga tuh ya mah. Nggak, ada satu lagi. Masih. Oke. Udah kan akhirnya gue putus. Udah. Terus gue punya temen si Busek lah ya namanya. Jadi pas kelas 3 dia tuh pacaran ya sama cowok namanya C. Pacarannya dari kelas 2. Tiba-tiba kelas 3 tuh dia putus sama cowok itu. Dan entah gimana cowok itu jadi dekat sama gue dan akhirnya gue jadian kok sama dia. Jadi waktu A3 tuh heboh banget karena setelah gue jadian sama si C, gak lama si Busek ini pacaran lah sama si A itu. Tuh keren lo jadi kayak barter gitu loh pacarnya. Padahal gue nggak mikirin ke sana gitu kan. Nanti PR ya anak 96 tolong dicari. Sampai akhirnya si A itu keluar dari sekolah dan pindah ke Australia. Langsung ketahuan nih siapa yang pindah ke Australia. Belum beres semuanya sampai kelas 3 dia pindah ke Aussie. Terus begitu gue berlanjut sampai lu sama si itu sama pacar lo yang kedua itu putusnya kenapa? Karena dia terpanggil untuk pelayanan. Oh serius lo? Dia didoain sama Patim, terus katanya nggak boleh pacaran kok. Kalau pacaran nanti banyak setannya. Gitu. Emang kata Pak Ustadz juga kalau ada 2 cewek sama cowok ya di satu kamar cuma berdua, yang ketiganya setan. Makanya gue putusnya sebenarnya baik-baik. Nah setannya si Maria. Wow. Gara-gara itu pokoknya kalau dia diputusnya gara-gara ya itu katanya nggak boleh anak. Terus sekarang dia masih pelayanan. Masih dia grup di apa sih namanya NDC Worship. Wow. Dia jadi ketuanya. Berarti memang dia berarti memang enggak memang berarti benar.
Apa? Gue setannya. Iya. Kalau sama lu dia nggak akan jadi pelayanan. Udah pasti kok. Iya. Itu udah pasti. Iya, pasti nggak akan jadi pelayanan. Di mana-mana ada. Iya, udah pasti. Iya. Seminggu 3 Pas kali. dia mau pergi pelayanan ditarik-tarik, mau kemana? Mau lagi? Gitu. Iya. Wow. Terus apa Itu lagi? kayaknya patah hati terbesar ya? Siapa? Si C. Lu si Maria yang papa tadi. Guanya? Enggak juga sih. Asik. Asik. Udah lewat. Ini bukan cowok Yamaha juga bukan ini teh. Beda deh sama si cowok Yamaha. Itu Yamaha. Banyak pisan. Dev, lu ceritanya sama siapa aja crushnya deh, Dev? Waktu itu, Dev. Waktu itu. Iya, ceritanya gimana, Dev? Waktu zaman itu. Di Semak 1. Gua enggak berani ngomong. Gimana sih? Mau gua teleponin enggak mantan lo? Boleh, teleponin. Gua pengen ngobrol. Coba lu yang sambungin deh. Coba lu sambungin. Cepetan. Jangan dong. Siapa sih? Gimana ceritanya? Jadi mau jujur apa diteleponin? Teleponin aja biar seru. Dia kan otak kriminal juga dia tiga tahu nggak sih? Aduh. Iya. Bahaya dong. Oke. Ya. Oke. Gimana ceritanya ini wajahnya kalian Dev, kamu mukanya kepotong Dev. Ceritanya apa ya? Iya. Dev ke kiri Gua dikit. pacaran. Ke kiri Kurang dikit. geser. Iya, oke. Pacaran sama Lungcing. Oke. Tapi cuma sebentar. Oh. Berapa bulan ya? 3 bulan gitu, 2 bulan. Kenapa putus? Putusnya kenapa ya dulu ya? Mungkin karena Ada yang baru kayaknya ngejar. Dev, lu boleh nggak angkat tangan kanan lo, Dev? Angkat tangan kanan. Iya, sambil ngomong sambil ngitung rosario lo dia. Berarti dalam banget sama si Lungcing ya. dalam apa grogi. Terus gimana Lungcing waktu itu? Gimana apa ya kok? Ya maksudnya kenapa bisa putus itu karena cinta monyet atau memang gimana? Ya kali ya, cinta monyet Gitu kali ya. ya. Terus lu akhirnya move on lagi berapa lama, Dev? Gua sih lama banget ya. Terus nggak punya pacar deh, gua nggak laku. Oh, dalam banget ya si Lungcing ya. Jadi dia GR gimana? Maksud gua dalam banget tuh hubungannya pengen. Suruh ketawa doang. Iya. Udah pacaran cuma 3 bulan ya. Iya, tapi bekasnya bukan maksudnya bekas gimana ya? Membekas banget gitu ya. Trauma gitu ya. Bukan trauma maksudnya kenangan terindah, mantan terindah. Tah gitu ya. Oke, terus akhirnya lu move on lagi berapa lama ketemu siapa? Lupa kok. Lupa. Udah itu langsung married aja gitu lu nya enggak? Berarti yang dia ingat sampai saat ini kayaknya. Gua married umur berapa ya? 26 kayaknya. 26. Sama Lungcing waktu itu umur 17. 3 ya. Oke, dari 17 sampai 26 lu enggak ada pacaran-pacaran? Ya ada lah. Gila, ada. Oh, ya ada lah, tapi kan bukan anak Semak 1. Oke. Dan yang dia ingat hanya Lungcing katanya. Oh, tapi suami lu sekarang kayak Lungcing enggak? Suami gua enggak lah. Boleh diperlihatkan? Iya. Mau lihat kok? Iya. Mau di-spill? Iya. Wow. Mau ditelepon nggak Lungcingnya? Enggak usah deh. lah. Oke, enggak usah kali lagi di Bali lagi nggak pakai baju lagi. Oke. Terus ada cerita apa lagi? Ya udah, kita dengerin dulu sebuah lagu yang pasti diminta juga angkatan kalian dari Innocent Obsession dengan Fixing a Broken Heart ya. Buat Lungcing dimanapun kamu berada, ada yang pernah broken heart gara-gara kamu. Aduh, selamat mendengarkan. Iya, masih sama Koko Cici Dede dari enggak ada Dede ya di sini. Koko Cici Dede 96. Oke, masih di 92,5 Maestro FM. Kok kalau zaman dulu sekolah kan kita ada karya wisata nih kok. Iya. Ide wisata ya. Iya. Nah, ke coba Bali biasanya ke Bali. Ke Bali. Ada yang ke Jogja, ke Balinya. Nah, coba angkatan 96 ada siapa tahu ada cerita-cerita kenangan manis. Katanya dengar-dengar ada kasus. Kenangan manis atau kenangan kasus di Bali. Nah, coba. Mungkin cerita siapa cerita. Soalnya dari Maria itu ada kasus supaya sampai berantem dari jam 8 malam sampai subuh kita pulang dari Bali ke Bandung. Satu bus tidur gara-gara gua nontonin berantemnya lu. Ya gitu, Peng. Apa sih gue lupa ceritanya? Berantem di mana? Coba lu tahu apa? Gue cuma tahu lu berantem aja doang. Di Wisma. Berantem sama siapa? Ci, coba berantem sama siapa?
di situ Cinta kasus. segi 4 yang berlanjut. Iya bener sih, kayaknya dari segitiga berlanjut Ya, itu. Jadi ada dendam yang tidak terselesaikan. Coba. Sama si Busek. Iya, sama si Busek. Oke. Seru nih. Pelakunya dia soalnya. Enggak sih, kayaknya dia kayak nggak terima gitu kan, gue jadian sama cowok C itu. Nah, terus dia kayak jadi bikin apa sih gosip tentang gue yang enggak lah, kalau sampai jadi bikin dia bikin grup sendiri yang cewek-cewek. Ini by the way, pemirsa yang lagi lihat YouTube, kalian bisa lihat ya ketika Maria ngomong tuh si Novi kasak-kusuk semua sama si Devi, masih Epeng di belakang itu mereka lagi kasak-kusuk busuk semua. Itu ada rahasia tersendiri. Kita lagi nanya siapa sih itu? Siapa sih? Lagi yang mau tahu itu yang C, yang Gimana? yang itu coba Wani Piro. Oke, terus gimana? Ya udah, pokoknya dia tuh bikin grup sampai akhirnya jadi cewek-cewek tuh kayak punya penilaian negatif sama gua. Plus ada satu teman gua tuh dulu lagi SMP deket banget. Nah pas SMA gua tuh nggak main lagi sama dia. Cuma kayak dia tuh posesif, sebenarnya cewek. Jadi dia juga kayak bersekutulah sama geng yang ini. Dan mereka punya asumsi yang negatif sama gua. Tapi kan gua mah orangnya cuek ya. Jadi gua bodo amat lah. Sampai pas di Bali, gue tuh kayak kita mau main ke Hard Rock ya kalau nggak salah. Nah, gue kan ngajakin ya, gue udah ngerasa nggak punya salah, gue ngajakin semua, tapi ceweknya nggak ada yang mau ikut kok. Sampai awalnya tuh sebenarnya si Nana dulu yang ribut kan. Nana tuh ribut dulu sama Leonita gara-gara apalah gue lupa, tiba-tiba jadi ngerempet ke gue karena yang cowok tuh ngebelain gue. Gue inget si Wonhao sama si Leo awalnya. Tapi ribut sorangan, ini tuh orang ngikut. Iya, pokoknya si Wonhao sama si Leo akhirnya ngelabrak si Leonita sama si Winda ya. Heh, lu ya katanya. Apa gitu terus. Ya udah pokoknya jadi segala dibahas di situ kok. Dari angkatan-angkatan. Jadi si A, si Wenhao. Mantannya Vivi lah. Itu beda lagi. Dari kalau angkatan ke angkatan belum pernah ada cerita ribut. Belum benar cerita berantem. Pokoknya itu ceritanya gue juga nggak tahu ngebahas apa, udah lupa lah pokoknya. Cuman sampai akhirnya bener sih yang kata si Yesi bilang, besoknya semua pada tidur di bus karena capek. Ya karena berantemnya itu sampai subuh kok. Karena habis nonton film, panjang banget filmnya. Iya benar, kita penontonnya capek sesungguhnya. Gue dipanggil soalnya, ayo ikutan apa? Ngeliatin mereka berantem. Nonton drama ya. Tunduk dah. Lebih seru daripada gue lupa sih gitu. sebenarnya kok. Terus berantemnya gimana? Jambak-jambakan gitu? Enggak. Paralel omong sih. Banyak mulut, cuman gue sih banyak cewek diem pasti kayaknya. berantemnya mulut lah, nggak akan jambak-jambakan lah ya. Sekarang masih berantem, Ci? Enggak ya. Kita udah berteman. Udah lupa juga kali. Udah lupa kata ngomongin apa sih. Bego ngapain waktu itu gitu ya. Cuma itu sampai guru-guru heboh sih. Udahnya di Bandung juga gue sampai dipanggil ya sama Ibu Katrin Mangunsong gara-gara itu. Bu Katrin. Iya, minta klarifikasi yang gue sendiri nggak tahu apa yang harus diklarifikasi. Gue dengernya capek banget ya. Kayak mereka seru banget ya, tegang. Kalau gue sih pengen jadi orang yang cowok yang ngelerai mereka berantem. Udah. Kalau mah bukan gini, udah gitu. Enggak gini dong, udah dong. Atas bawah. Subau. Ya sebenarnya mah guanya mah nggak banyak omong dah. Yang ngebelain gue yang cowok-cowoknya. Jadi yang si cewek ini dua tuh dicecer abis sama. Iya tapi kan lu pasti Mama si A Manas dan si C. Pasti Mama Manas Maria mah. Bukan, malah cowoknya nggak ikut ke Bali. Oh si A dan si C nggak ikut. Iya enggak. Mungkin berantem juga di sini. Enggak ada. Cowok Berarti bisa dibuktikan bahwa Maria cowok itu yang segimana sih sampai setannya. bukan cowok segimana sih sampai harus diributin sama cewek-cewek ini, gila. Cowok banyak lah ya. Ih, gue nggak ngeributin kok. Iya. Wow. Aduh, tapi cowok-cowok itu sekarang udah pada menikah. Udah menikah, udah punya anak ya? Masih sering kontak, Mar? Enggak. Oke. Enggak. Mungkin kontak kalau hubungannya sama jual beli. Jangan. Kenapa? Kontaknya kalau jual beli tanah, jual beli benar. itu masih ada. Oke. Mami papinya nitip jualin pabrik. Iya, gitu. Dia lupa kalau dulu ini calon mantu yang tertolak. Asem. Iya. Siapa lagi cerita? Wenti, lu ada cerita apa, Wen? Lu kok bisa jadi dokter sih, Wen? Lu jadi dokter 196 berapa orang sih? Nggak banyak ya? Banyak? Serius? 96 nggak banyak. Nggak banyak ya? Sarita aja. Sarita semak 2 kan? Wenti, Nata. Oh iya ya. Si Nat. Tapi udah enggak Natalia. Nat. Ada satu Sheni tapi udah apa suwe ya. Oh. Iya kayaknya mah gue mah ini apa yang bikin lu jadi dokter, Wen? Nggak tahu gue juga. Oh, tapi emang senang. Nggak lah, tapi kayaknya waktu itu kan mencari kalau bisa dokter mah ya sekolah dokter ya jadi dokter. Pinter gitu. dong lu waktu itu ya.
Enggak juga sih kayaknya gua. Nggak mungkin banget sih lo masuk sekolah dokter nggak pinter. Pasti pinter. Langsung. Lo kuliah di mana waktu itu? Maranatha. Maranatha ya, dokteran. Terus apa spesialis atau apa enggak? Enggak. Oke, terus apa? Suami dokter juga? Gua masih single kok. Oh, masih single, asik. Asik kan? Asik buat siapa kok? Enggak, maksudnya buat yang masih single lainnya lah, ya. Enggak, maksudnya lo masih mencari. Kenapa jadi begitu pertanyaan? masih mencari gitu kan ya? 96 kan ya? Ini tuh siaran. Kalau semudaan setahun boleh nggak? Bulan setahun. Boleh. Boleh aja. Bintang film lagi lo. Bintang film. Bintang film time travel. Mau. Bintang film time travel. Nggak usah ditanya, langsung kita bikin tanggal berapa, hari apa. Ntar gua aturin ketemu sama si Asjo ya. Oh gitu. Dia katanya mau periksa apa gitu. Langsung dicari-cari ya kok. Iya. Pokoknya nggak ada penyakit jadi ada aja ya gitu. Iya. Aduh, asik banget. Seru. Udah gitu siapa lagi yang ada cerita? Jessica, coba. Jessie, ada cerita apa nih di Nggak ada cerita 96? apa-apa. Masa sih lo masuk 93 keluar 96 nggak ada cerita yang khusus apa gitu? Soalnya capek punya teman kayak Maria. Oh ya. Jadi banyak drama ya. iya. Saya gue temenan sama dia dari SMP, jadi dia tahu Oh banget. ya. Temenan dari kelas Terus 1 lo pernah SMP. lihat si Maria broke down gitu gara-gara putus pacaran? Enggak sih, sebenarnya lebih kasihan ke cowok-cowoknya. Oh, kenapa ya? Gue tuh sampai dihitung sama gue mantan dia, kayaknya setahun satu pun masih tetap tekor. Ini gimana ngitungnya? Gue nggak ngerti. Sampai dia setahun satu aja. Dari pas lagi lulus sampai sekarang itu. Apa sih kok? Satu semester satu. Sampai si Krisna udah berapa orang sih? Berapa? 13 lebih kali ya. 13 lebih. Sama kok. Si Pauline ini kalah ya, Pauline 11. Kok berapa? 12 bukan? Gue 12, Pauline nomor 13 gue. Sama kan 13. Kalah kok. Ah. Dia memang luar biasa dari Wow. SMP kelas 1. Wow. Jadi temenan sama dia tuh penuh drama. Oke. Terus siapa lagi nih? Devi mau cerita apa lagi nih tentang kisah kasih asmara selain Yung Lungcing? Siapa Epeng lagi? dong. Epeng. Nah. Udah habis lah gua. Apanya habis? Ceritanya mau cerita apa lagi? Cerita kecengan. Enggak cerita kecil. Ripka anak semak 1 bukan? Bukan Aloy. Aloy ya. Oh, kalau lu nggak minat ya anak semak 1 ya. Carinya Aloy kayak gue loh, cari anak Aloy. Iya dong. Dapat Aloy. Iya. Hah? Gua pernah lah. Angkatan bawah pernah lah. Angkatan bawah. Yang mana? Sok ngaku. Yang siapa? Rachel siapa gitu namanya? Benar enggak sih? Oh iya bener. Iya kan? Benar. Gue ingat. Aduh, bini gua denger nih. Iya. Apa-apa itu kan masalah. Rachel atau Lala jadinya? Lala. Oh iya. Sama Lala bener. Lala. Iya Lala. Untung lu. Jangan. Lala Trilili. Iya. Lala. Gue ingat. Iya. Lala di bawah kita setahun ya. Setahun. Lala. 97 berarti. Tuh, kenapa Pak nggak jadi? Enggak jadi. Ya, Sempet jadian gak sih? sempet. Gara-gara dianya mau ke Australia lah. Gitu. Jadinya udah. Terpisahkan oleh jarak. Kalau enggak dia nggak jadi Sancan Epeng lah. Bisa jadi tetap. Sanca Epeng di Australia. Cabang bukan cabang. Iya. Terus si Rachel tuh Lala ya? Bukan. Lala bener ya? Iya. Oh, siapa lagi Peng? Udah sih enggak ada. Kayak waktu itu heboh banget tuh denger lu sama si Lala tuh ya. Heboh gitu. Heboh banget dulu. Si Lalanya yang heboh kali bukan gua. So gitu. Langsung bersih-bersih. Aduh. Sapu-sapu Langsung Aduh. Cerita apa lagi di sekolah 93 sampai 96 selama sekolah? Entah temennya, entah gurunya, entah sekolahnya, ada yang heboh atau enggak gimana? Apa ya, dulu kayaknya kalau kita lagi ulang tahun tuh suka lempar-lemparan apa tepung kan, Oh, iya. banjur gitu Oh kan, iya. masih ya kan. Wow. Kalau sekarang udah nggak ada ya kayaknya. Nggak boleh sekarang. Sekarang mah lemparnya kenapa? bukan tepung merenci. Emang nggak boleh Cak? Duit. Boleh. Sawet. Iya, buang-buang makanan, buang-buang bahan kayak begitu nggak boleh. Tapi kan air masih kali. Air nggak tahu ya. Nggak pernah lihat Aku rasanya. kali ya curi. Padahal es batu, es batu. Nggak pernah lihat, nggak ada. Kan bikin martabak. Emang kalau sampai kayak gitu dihukum gitu? Mungkin ya. Ada loh orang yang dilemparin pakai ember gede isi es batu beli 18 ribuan yang satu karung itu enggak? Yang karung plastik langsung setruk. Iya. Aduh. Ketiban es batu. Gue inget ada guru yang naksir murid. Siapa? Oh iya benar. Terus mereka merit berapa sih? Ada. 96 yang ditaksir. Iya, katan gue, temen gue, temen deket gue.
Siapa sih? Jadi sekarang jadi nggak kok? Enggak. Oh enggak. Kasuhe Siapa bukannya kurang sampai jadi married kan? Enggak. Kasuhe bukan? Iya. Oh, naksir siapa ya? Si Jenny. Oh iya, naksir. Wajar lah. Namanya juga. Tapi jadinya juga sama murid. Sama kan? murid. Iya. Memang. Ya, karena dia juga lulusan Semak 1 nggak jauh sama kalian usianya juga. Iya nggak? Suhe lulusan 92 kan? Iya. Sama 96 beda 4 tahun mah wajar banget lah ya. Ada Wajar yang banget. jadian sama anak ketiga si Nancy Ya, Nancy sama dedenya Pak It Leong. Itbang. Itbang. Oh, Nancy sama Itbang. Iya. Nancy sama Itbang. Nancy 96 Nancy. Suhe juga jadinya sama adiknya angkatan kita. Oh iya. Siapa? Si Ichen. Ciu Itbang. itu Ciu adiknya Itbang Lili. itu Iya. itu. Oh iya. Iya, Iya benar. Ciu Itbang Dedenya si 90 Lili Semak si 1. Cencen. Jadinya Mas 96. Ya, gitu. Lucu ya, lucu banget ya. Wow. Iya sih. Cantik banget nih Nancy ya, kayak model ya, kayak model kayak sekarang kalau Bakmi Lina Kartika itu ya. Itbang. Kok Theo mah semua cewek Itbang kayaknya tuh, tahunya kok. Itbang tuh kayak pemain film siapa tuh yang film jorok tuh apa sih? Against All Odds pokoknya kayak Film jorok sih. bukan film apa sih yang Catching Fire itu tuh yang Catching Fire apa sih? Michelle Yeoh. Bukan Catching Fire itu Apa ya? film yang Jet Li. Mockingbird itu tuh yang Bukan Breaking Bad kok. Catching Fire. yang itu film yang berlomba-lomba itu ada yang manah ada yang apa Hunger tuh Games. Hunger Games. Games. Terus ada suatu cowoknya ada Mockingbird. ya Mockingbird siapa cowoknya satu yang bule yang tinggi-tinggi tuh pemain yang jadi bosnya. Nah itu kan kayak si Itbang mukanya tuh. Iya. Kasep atuh. Kasepan koko lah. Kasepan kuda. Oke. Weh, siapa lagi yang jadian guru sama murid nggak ada lagi? Tapi memang seru ya kalau jadian guru sama murid Pak ya. Bunvi ya, kalau nggak salah Pak ya. Bunvi sama siapa? Wah. Tapi angkatan atas kita deh. Devi. Nilainya Enggak, bagus terus Devi teh ya. Nilai bagus-bagus terus, Devi ini gue perhatiin dia anggun-anggun tapi ngomongin orang ya. Jelas dong. Siapa lagi Dev? Cerita siapa lagi? Pak Bunvi nikahnya sama anak Semak 1 juga enggak? Enggak tahu. Enggak ya. Enggak tahu ya. Iya. Wow, pasti pintar matematika lah ya. Oke. Terus ngajar matematika. modus. Terus siapa lagi teman kalian mungkin yang sukses banget sekarang usahanya siapa nih? Yang tiba-tiba jadi heboh kan ada ya waktu itu yang nyumbang tuh gede tuh. Ya kalau dari segi bisnis ada yang udah gede juga. Salah satunya yang produksi tas Kalibre. Itu temannya Robi namanya. Oh, iya. Tapi ada juga yang memang karena karirnya bagus, karirnya sukses, sekarang jadi CEO Wings Group. Oh, Sugi. Dia dulu ketua OSIS kita. Ketua Iya OSIS. benar, ketua Lu mau OSIS. telepon tadi nggak jadi? Nggak jadi. Oh, kenapa dia? Ada di mana? Dia sibuk lagi meeting. Oh, gila meeting. Hari Minggu Minggu. meeting. Nah, Biji itulah. yang penting-penting. Nah, kan itu yang jadi sponsor kita waktu fun run itu, Wings. Oh, Dari wow, dia. hebat ya. Gitu. Iya benar. Terus siapa lagi yang berhasil? Teguh. Teguh Teguh tuh sekarang kalau nggak salah di Yayasan Penabur. Yayasan Penabur ya. Dan dia Teguh juga Kepsek. Teguh tuh bisa 97 loh. Teguh juga sekarang Kepsek jadi saingan lo, Bang. BPKKB. Kenapa? Ada Opulen, iya, dia Opulen. Oh, iya. Bareng Opulen. Iya. Nggak ada saingan lah di Kota Nggak ada Bandung sih, ya. sehat-sehat. Sama-sama aja ya. Oke. Terus siapa lagi? Si Omar. Siapa? Omar mana? Omar kemana sih sekarang? Omar nama Indonesia siapa? Omar ya? Omar Mandarinnya Cien-Cien. Startup gitu. Tahu yang di Pak Baki rumahnya ya dulu ya? Bukan, Bukan. Cimahi kok. Oh, Cimahi. Pokoknya dia startup. Kristiana Omar. Arif Omar. Oh, cowok. Cowok. Oh, gue kira cewek. Kanarnya apa namanya Iya, iya. Cien-Cien sih ya. Ceweknya perusahaan apa ya? Startup. Oh, Ya, iya? ada yang Dulu mah sukses sempat juga. di PJ. Siapa teman kita yang sukses bikin air biru? Outlet air biru namanya Hendra Babon. Gila ya. Itu julukan kan ya, bukan nama keluarga bukan ya? Bukan, Babon. Nama Julukan. kesayangan, kita Nama panggilnya kesayangannya. Oh. Nah, si Babon juga suka pacaran. Itu kecil deh. Karena apa itu Babon? Jauh kan namanya. Coba nanti kita tanya ke Babon ya, kenapa dipanggil Babon ya? Karena apa coba? Pasti dia tahu loh. Ya, mungkin karena penampilan lu Kayak begitulah Babon. ya. Enggak, waktu kecil lucu. Lucu, Babon. Babon. Oke, terus siapa lagi? Teman-teman yang sukses, yang berhasil,
Epeng dong, sukses. Epeng dong. Epeng. Gua kalau bawa tamu dari Jakarta pasti nyari pengen samcat Epeng. Bisnis lu sebenarnya apa aja sih, Peng? Lu bisnisnya banyak banget, Peng. Ada catering. Cateringnya dari yang halal sama yang nggak halal ya. Iya. Terus apalagi? Samcan Epeng di mana-mana dong, Samcan Epeng dong. Di kota mana aja sih? Di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Muara Karang ya. Terus di Bandung di Cibadak ya. Kalau malam tuh Cibadak yang di Cibadak satu arah. Pagi-pagi yang 2 arah. Yang 2 arah yang ada Ayin Catering ya. Nyokap bokap ya situ ya. Terus mana lagi urus usaha apa lagi? Kontraktor juga lu. Ada. Buset. Apalagi tuh? Toko besi jalan gini. Toko besi. Sekarang jadi ini owner lapangan padel. Ya Sun nanti ada. Iya. Oke. Kita main ke sana semua. Iya. Terus apa lagi, Peng? Usaha. Udah ya. Ini juga makanan di Ngonah Kejaksaan. Warung Ngonah. Warung Ngonah itu gila ya. Gue kesana aja jam 12 siang. Ya terus terang aja, Peng. Gue jam 12 siang kesana udah habis dong. Makanan anjing. Ya benar, gue mau makan siang itu, Ngonah, gua kasih tahu ya, itu orang mau makan siang jam 12. Lu kalau jam 1, setengah 1:30 wajar lah. Ini jam 12 udah habis makan siangnya. Karena orang di sana makan siang jam 10. Ya, Ngonah. Itu namanya curi start kok. Iya. Mending lu jam 8 pagi nasi kuning udah habis. Waduh. Ini apaan maksudnya ya? Lotek jam 12 udah nggak ada dong. Bener-bener ini saking ngonah. Bukan. Carikan. Enggak, kayaknya sistem gayanya tuh kayak Cina banget gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya sorry udah habis, yang salah gue. Yang salah gue jadinya. Jadi besok gue datang besok lebih pagi lagi. Tetap aja. Padahal dia memang bikinnya cuma 5 piring. Apa sih bikin Samcan Epeng enak? Ya babi lah. Babi yang lain nggak seenak Epeng. Kenapa sih bisa enak gitu sih? Bisa apa gitu? Rahasia. Kebenaran pada suka lah. Kamuan cita Epeng. Aduh gila jadi lapar ya. Crunchy. Jadi lu bawa nggak, Peng? Bawa dong. Asik. Kita makan samcat. Bawa, Peng. Bawa dong. Bawa. Kita break dulu, kita dengerin Michael Surok dari Michael Surok. Kenapa? 10 menit lagi nggak apa-apa. Kita denger Michael Surok, kita makan Epeng dulu. Lagu mah nggak penting-penting amat ya. Ntar lu denger YouTube aja lagu mah ya. Kita lebih ngomongin tentang ngomongin lapar kok. Ngomongin lapar. Ya. Jadi inget makanan-makanan zaman kita sekolah ya. Benar. Katanya bakal ada reuni kalian ya. Maksudnya di luar Pesta Diamond ada reuni juga katanya. Gimana? Reuni mah kita sering ya. Makan sering sebenarnya mah. Oh iya. Ada grup traveler juga ada. Tapi khusus nanti buat Diamond nih gimana nih? Ya buat nanti teman-teman Koko, Cici, Dede yang lagi dengerin YouTube tanggal 22 November hari Sabtu itu kita akan ada Pesta Diamond. Itu 60 tahun SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Jadi di sana tuh rencananya konsepnya nggak akan membosankan. Acara seremonial cuma sebentar, sisanya kita bikin seperti basar, seperti festival, have fun semua. Jadi dari mulai engkong, emak, anak, cucu happy semua di sana. Dan khususnya tentang makanan yang tadi, batik. Nah dulu kita kalau sekolah kan ngumpulnya di batik tuh di seberang. Batik Danar Hadi itu ya. Batik Danar Hadi. Kita pastiin tempat berantem. Iya. Tempat udut ya. Kita pastiin makanan-makanan yang dulu kita pernah jajan di situ nanti ada lagi di Pesta Diamond. Oh iya. Lu memang lu berkiprah di Pesta Diamond di bidang pengadaan makanan itu. Oh enggak, ini Novi nih. Novi yang konsumsinya. Jadi memang ngebahas dikit pinter banget 96. 96 tuh pinter banget, dia pegang power, dia langsung pakai buat ngehadirin makanan yang di batik tadi. Ada apa aja makanan batik? Kemarin kita udah testing food nih yang sampai enak-enak, yang kemarin udah nyobain sampai 100 macam makanan, makanya jadi nanti pas bener serius. Itu tuh salah satu yang nyobain tuh. Gimana rasanya? Mantap kan? Pokoknya nanti pas lagi Pesta Diamond kita bakalan kebagian makan-makanan legenda, makanan-makanan yang zaman dulu yang pasti kita makanan inget. Nasi bakmoy. Ya, yang Maedoh Maedoh kita lagi approach gitu. Terus mie bejo ada ya. Bihun baso mungkin ada, tapi kita juga nggak tahu ini yang bejo atau apa karena ada semua yang ada di batik ada dong. Kan ada di batik, kan ada di mana lagi kalau nggak salah ada Marlboro ketengan dong. Wah, itu belum ada loh. Masuk itu belum kancil. Di kantin lain nggak ada Marlboro ketengan. Terus ada makanan apa lagi? Tahu gejrot, lumpia basah, terus kerupuk banjur rencana. Oke, asik.
Edi Saha. Itu yang Jadi tukang parkir. Preman parkir. Oh, si Edi Parkir. si Mang. Oh, siapa tahu dia mau parkirin boleh. Masih ada gitu. Masih. Ada. Si ya. keluarganya. Pokoknya makanannya dijamin lah. Nongkrong Prima Rasa. Menarik. Makanya kalau bisa jangan sampai lewatin tanggal 22. Bisa makan sepuasnya lah. Oke. Yap. Jangan lupa angkatan 96 pesen baju ya. Kita mau bikin baju. 96 berapa orang datang? Bakal 96. Baju ya. 96 bakal berapa orang Ya, datang? still counting ya, masih di itu provokasi supaya pesan. Provokasi. Terus jangan lupa Sengaja bajunya. Wendy datang dari Cikarang sengaja? Sengaja nih Cek, supaya. nanti gua ketemu sama si Asju ya. Itu coba di belakang aja. Di belakang. Ditunggu ya. Iya. Kalau gua jamin Pak Asju masih perjaka. Oke. Kenapa lu tahu, Pak? Enggak, kalau cewek perawan nggak perawan gua nggak bisa tahu. Kalau cowok nggak bisa nggak perawan, pasti perjaka terus. Oke, kita pamit dulu ya. Oke. Silakan Grace. Sampai thank you untuk udah datang, udah sharing, udah cerita banyak banget yang seru banget ya. Angkatan 96 hari ini. Thank you. Thank you. Yes, kompak terus, jangan lupa ajakin juga untuk datang di Pesta Diamond 22 November ya Ko ya. Ya, Tell you ya. So, dari Kaca Piring 12, saya Theo Filistianto. Saya Grace 2001. Kita undur diri ya. Oke, Sampai sampai jumpa lagi. ketemu. 96, bye. Bye.